Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para jemaah Masjid Silaturahim rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa kembali berukhuwah dan saling kita berbagi, sharing dan berdiskusi, dan pada hari ini insya Allah kita akan membahas yang agak spesifik, yaitu yang berkaitan dengan produk dan aktivitas perbankan syariah. Alhamdulillah saya juga mengetahui bahwa Masjid Silaturahim pengelolaan kasnya sudah dikelola oleh Bank Syariah, sehingga mungkin para jamaah alangkah baiknya juga ingin mengetahui tentang produk dan aktivitas perbankan syariah. Dasarnya sudah sangat banyak dan mungkin di pengajian-pengajian terdahulu sudah kami sampaikan. Salah satu hal yang perlu kita hindari adalah yang berkaitan dengan riba. Yang kita sama-sama mengetahui, ini hanya salah satu ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan riba. Banyak sekali sebenarnya ayat di Al-Quran yang berbicara tentang riba, dan bahkan penurunan pelarangan itu terjadi dalam 4 fase dalam Al-Quran. Ini salah satu yang panjang adalah di surat Al-Baqarah. Nah, ini bagian dari yang panjang ini. Sebenarnya surat 27 Al-Baqarah ayat 275 sampai yang berkaitan dengan 282, juga ada yang berkaitan hutang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina riba la yaqumuna illa kama yaqulu minal mas dzalikum qalu innamal mislur riba wa halallahu bai'a wa harramar riba. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan atau penyakit gila. Mereka yang demikian itu adalah sebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam sesi yang dulu tentang sumber-sumber hukum Islam, kita telah belajar banyak hal, baik itu tentang Al-Quran, hadis, sunnah, kemudian juga ada yang namanya ijma', kemudian qiyas, dan lain-lain waktu itu. Nah, salah satu yang memperkuat dalil Quran, yaitu di mana terkait dengan bunga bank itu, selain di Indonesia sudah ada fatwa MUI-nya, di tingkat internasional ini sudah sampai melevel ijma', ya, konsensus, ya, para ulama, di mana di berbagai kegiatan konferensi para ulama di dunia telah menyepakati bahwa bunga bank termasuk dalam riba. Nah, sekarang sebagai alternatif, ya, tentu kita ketahui bahwa jika ada suatu pelarangan, aktivitas perbankan ini sudah jelas sangat dibutuhkan oleh kita. Sekarang kalau tidak ada bank, tentu keadaan kita akan susah. Dulu mungkin orang naruh uangnya di bawah bantal, tapi kalau sekarang nggak mungkin, karena jumlahnya begitu banyak. Maka dicarikan alternatif juga oleh para ulama waktu itu. Kemudian muncullah konsep yang disebut dengan perbankan Islam. Ya, di dunia disebut perbankan Islam, sementara di Indonesia lebih dikenal dengan istilah perbankan syariah. Nah, konsep ini sebenarnya menggantikan. Kenapa? Konsep bank sendiri, para ulama juga melihat ada manfaatnya. Karena bank itu adalah, apa sih kerjaan bank, Bapak Ibu? Bank itu adalah di orang tengah dia. Dia mengumpulkan uang dari para depositor, ya. Kemudian uang tersebut
ya. Deposan ini disebut dengan orang yang surplus, ya. Orang yang surplus. Kemudian uang tersebut oleh bank disalurkan kepada pihak-pihak yang defisit. Ya. Tentu dalam bank konvensional yang surplus disebut deposan tadi, yang defisit disebut peminjam. Ya, karena kontrak yang digunakan di dalam bank konvensional itu cuma satu. Kontrak pinjam meminjam, ya, akadnya cuma satu, pinjam meminjam, berbasis tentunya bunga. Nah, permasalahannya sekarang adanya bank itu bermanfaat bagi buat ekonomi ada, ya. Adanya bank itu bermanfaat bagi ekonomi, yaitu mengalokasikan, ya, dana-dana yang surplus itu ke yang defisit. Kalau nggak ada bank tentu tidak bisa, ya, adanya proses tersebut, atau yang dikenal dengan istilahnya proses intermediary. Cuma yang menjadi masalah adalah cara, ya, atau akad, ya, yang digunakan bank ketika menerima dana, ya, dari para deposan dan depositor, dari kita-kita ini, dan begitu juga ketika bank menyalurkan uang tersebut, ya, kepada yang defisit. Nah, akadnya itu yang menjadi masalah. Nah, selain itu juga bank melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat jasa, ya, atau kita kenal dengan service based atau fee based services, ya, yang seperti misalnya kita kan uang dan lain-lain, ya. Nah, jasa-jasa tersebut juga akadnya perlu diperjelas. Nah, oleh karena itu para ulama, ya, mengeluarkan konsep yang disebut dengan perbankan syariah, mengubah cara bank ketika dia menerima dana dan ketika bank menyalurkan dananya ke para nasabah. Nah, pertama, berarti kan ada 2 kegiatan atau 3 kegiatan utama. Pertama yang disebut dengan penghimpunan dana. Penghimpunan dana ini adalah bank menghimpun dana dari kita. Yang kedua adalah nanti bank menyalurkan dana. Dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank. Jasa-jasa lainnya. Kita akan bicara tentang pendanaan dulu, atau penghimpunan dana. Yaitu ketika kita ingin naruh uang di bank. Misalnya bank Masjid Silaturahim menaruh kasnya di bank syariah. Maka akad penghimpunan dana dalam bank syariah itu ada 3. Yang pertama disebut dengan wadiah. Yang kedua disebut mudharabah. Dan yang ketiga disebut murabahah. Yang ketiga ini cenderung tidak untuk individu. Yang ketiga ini cenderung untuk pasar antar bank. Jadi bank antar bank itu mereka juga saling menitipkan dana. Kapan terjadinya itu? Misalkan bank A mengalami defisit likuiditas, bank B mengalami surplus likuiditas, uangnya lagi banyak, ya. Yang A kurang uang, yang B kelebihan uang. Nah, maka yang ketiga ini, yang sika ini dilakukan antar bank. Nah, kalau kita yang individu cenderung yang ada di bagian wadiah dan juga bagian mudharabah. Wadiah, ya, itu digunakan oleh baik individu maupun perusahaan biasanya untuk giro dan tabungan. Nah, giro biasanya digunakan untuk transaksi, ya, untuk bisnis, ya. Sementara kalau tabungan, ya, seperti yang kita miliki. Seperti yang kita miliki. Nah, ada satu lagi, ketika bank ingin mengumpulkan dana, maka ada satu produk yang disebut deposito. Apa beda antara giro, tabungan, dan deposito? Kalau giro dan tabungan, bisa kita ambil dananya kapan kita mau. Nah, kalau deposito biasanya ada jangka waktunya. Ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, ya, dan lain-lain. Biasanya kalau kita stop sebelum jangka waktunya, ya, makanya biasanya kita tidak dapat bagi hasil, ya, atau bahkan di sebagian bank ada penaltinya. Nah, yang SIMA ini sebenarnya sama dengan yang SIKA, ya. Ini juga antar bank. Mungkin yang bagian SIMA dan SIKA ini kita tidak diskusikan karena dia tidak berhubungan dengan individu. Jadi kita akan fokuskan yang ke wadiah dan mudharabah, tapi yang bagian tidak antar banknya. Nah,
Yang pertama tadi yaitu wadiah. Ya, akad pertama dalam penghimpunan dana adalah wadiah. Wadiah ini adalah sebuah akad transaksi titipan dana atau jadi seorang pemilik atau pemilik barang ya, secara umum menitipkan kepada pihak lain. Ini wajib menyimpan dan menjaganya sebaik-baik mungkin dan juga wajib mengembalikan dana atau barang titipan tersebut sewaktu-waktu diminta oleh yang punya. Ini biasa, misalnya kita mau pergi jauh gitu ya. Kita mau nitipin mobil kita atau barang-barang berharga kita. Nah, yang jagain barang kita. Nah, ini akadnya sebenarnya adalah wadiah atau titipan. Ada dua jenis wadiah. Yang pertama yaitu wadiah yadul amanah, ya, yaitu di mana pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang yang dititipkan. Sekedar titipan aja. Ya, misalnya kalau kita titipin barang oleh orang, tapi jangan dipakai gitu, kita jagain. Nah, nggak ada penggunaannya, nggak dibolehkan untuk gunain ya. Nah, maka ini akadnya wadiah yadul amanah. Sementara ada satu akad lagi yang disebut dengan wadiah yadud domana. Nah, di sini pihak yang menerima titipan itu dibolehkan ya oleh pemilik ya untuk mengambil manfaat dari barang yang dititipkan. Nah, inilah yang digunakan dalam akad penghimpunan dana di bank syariah, terutama untuk giro dan tabungan. Ya, di mana kita menitipkan uang kita ke bank syariah, tetapi kita mengizinkan atau membolehkan bank syariah untuk menggunakan uang kita tersebut, ya, mengambil manfaatnya dari uang kita tersebut. Tetapi apabila kita membutuhkannya, maka bank wajib mengembalikannya. Nah, inilah yang digunakan dalam ketika kita buka rekening giro atau rekening tabungan di bank syariah. Salah satu alternatifnya adalah menggunakan akad wadiah. Nah, akad wadiah ini secara akad tidak memberikan hasil atau keuntungan. Ya. Dia sekedar kita nitip aja. Tetapi ada jaminan, ya. Makanya ada domanah. Domanah itu kan jaminan, ya. Garansi, ya. Ada jaminan dari bank bahwa dana kita akan terjaga, ya, nggak akan berkurang. Ya. Kalau ada terjadi kerugian di bank, dia tidak akan mempengaruhi uang kita, karena kita cuma sekedar nitip, tapi tidak ada hasil. Ya. Nah, ini nah tidak mau hanya sekedar naruh uang kemudian nggak ada hasilnya. Kemudian kita bisa menggunakan akad yang disebut akad mudharabah. Ini juga bisa dalam rekening giro atau rekening tabungan. Jadi biasanya kita disuruh pilih itu pas kita buka tabungan, disuruh pilih. Tapi biasanya bank akan suruh kita ambil wadiah. Ya, kalau kita nggak nanya-nanya, customer service-nya ntar diinin ke wadiah. Kenapa? Wadiah itu free buat bank. Kita nitip uang tapi dia nggak punya kewajiban untuk ngasih kita atau tidak ada bagi hasilnya. Ya. Nah, tapi kalau kita misalkan punya dana yang cukup besar, ya, kita ingin juga dapat hasil ya dari penempatan dana kita di bank, maka akad yang kita pilih adalah akad mudharabah. Ya, mudah-mudahan nanti setelah kuliah subuh ini atau sharing session ini, nanti kalau buka rekening di bank syariah bisa, kalau misalnya cukup banyak uangnya, bisa bilang saya maunya yang mudharabah, nggak mau yang wadiah. Nah, akad mudharabah ini adalah akad investasi atau akad usaha, di mana kita adalah pemilik modal yang disebut dengan mal atau sahibul mal. Sementara pihak bank adalah pihak pengelola yang dikenal dengan istilah mudharib. Yang dikenal dengan istilah mudharib. Nah, bank mengelola dana kita, ya, diinvestasikan, ya, diusahakan, ya, itu dalam bentuk pemberian pembiayaan kepada
pihak-pihak lain yang akan kita diskusikan nanti, ya baik itu dalam bentuk jual beli maupun dia juga melakukan investasi dengan pihak lain dalam mudharabah juga atau aktivitas bank tersebut, maka akan terdapat keuntungan. Nah, keuntungan inilah yang nanti dibagi antara bank sebagai mudharib dengan kita pemilik dana, ya, tabungan atau deposito atau giro yang berbasis wadiah. Yang berbasis mudharabah. Ya. Jadi ada bagi hasilnya di akad mudharabah ini. Cuma kalau dalam mudharabah ini kita juga harus siap-siap jika keadaan rugi, maka kita sebagai pemilik modal juga akan menanggung kerugian. Nah, dalam hal ini jangan takut juga 100%. Wah, kalau rugi gimana nih? Gitu ya. Jangan takut juga. Pertama, ya, bank itu punya yang disebut dengan manajemen resiko. Ya, manajemen resiko ketika untung besar, ya, dia tidak bagikan semua. Ya, kita biasanya kalau lagi buka tabungan atau deposito atau giro itu, ya, kadang-kadang kita main tanda tangan, kita nggak baca tuh yang dikasih oleh customer service-nya. Dalam situ ada ya ketentuan jika sebagian disimpan, ya, baik bagian kita maupun bagian bank untuk menseimbangkan kalau ketika bisnis yang realnya jatuh, nah maka diambil dari itu supaya kita nggak kecewa, apalagi kalau sampai rugi, ya. Sampai rugi, bagian dari kita juga sebagian diambil itu untuk mengcover kerugian. Ketika lagi untung banyak diambil juga, tapi ketika untungnya atau rugi, maka kerugian itu di-cover oleh itu. Di samping itu juga ada yang disebut dengan LPS, ya, lembaga penjamin simpanan. Kalau terjadi suatu misalkan banknya bangkrut gitu ya, maka pinjaman kita digaranti oleh negara sampai 2 miliar ya per rekening per bank. Ya, asal ketentuan-ketentuan lainnya dipenuhi. Nah, ini yang mudharabah. Nah, mudharabah ini ada 2 jenis juga Bapak Ibu-ibu, ya. Mudharabah yang pertama disebut mudharabah mutlaqah, ya, mutlak, bebas bank, ya. Bank tidak memiliki syarat apa-apa dari kita untuk menginvestasikan dananya. Terserah bank selama bank menggunakannya untuk kegiatan yang halal, ya, yang sesuai dengan syariah. Karena pada hakikatnya bank syariah tidak mungkin Bapak Ibu untuk ya melakukan aktivitas yang non halal. Contohnya nggak mungkin bank syariah memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang tidak sesuai syariah. Bahkan untuk mendanai rokok aja tidak bisa. Perusahaan rokok misalnya, perusahaan rokok ingin menjadi nasabah bank syariah yang dapat pembiayaan itu nggak bisa. Apalagi ya yang jelas-jelas sudah keharamannya bersifat qot'i gitu ya. Misalnya ada peternakan babi tidak mungkin ya. Kemudian untuk yang membuat khamar tidak mungkin. Nah, di sini mungkin satu hal yang sangat membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Yang bank konvensional ya bebas aja selama perusahaan itu legal, ya, perusahaan itu legal, maka bank konvensional bisa memberikan pinjaman kepada siapapun. Bank syariah tidak. Itu ada constraint-nya. Nah, yang mutlakah ini bebas ya, bank tidak diberikan syarat-syarat tertentu oleh kita ya sebagai yang memiliki dana ya. Bank bebas selama sesuai dengan syariah. Yang berikutnya disebut dengan mudharabah muqayyadah, ya. Ada batasannya di situ. Terbatas, ya. Biasanya di sini kalau jumlah uang yang kita miliki cukup besar, ya. Contohnya salah satu institusi yang bisa ngatur-ngatur kayak gini adalah BPKH. Tahu Bapak Ibu apa itu BPKH? Badan Pengelola Keuangan Haji. Dia ngelola uang haji kan besar ya, sampai 180 triliun misalnya. Ya, saat ini dana yang dikelola 180 triliun. Nah, mereka ketika naruh sebagian dari dana itu ditempatkan di bank syariah. Ada yang diinvestasikan paling banyak, kemudian penempatan di bank syariah. Wajib, ya nggak bisa di bank konvensional lagi. Nah, ketika bank BPKH ini mau naruh ya uang di bank syariah karena uangnya jumlahnya besar, dia punya bargaining position yang kuat.
daya tawar yang kuat. Kalau kita yang cuma menaruh 1 juta atau 2 juta, ya atau bahkan sampai 10 juta yang nggak punya bargaining position yang kuat, nggak bisa ngatur gitu. Tapi kalau kayak BPKH dia mau naruh triliunan, nah di situ bisa dilakukan mudharabah muqayyadah ini. Di mana si BPKH bisa memberikan syarat ya tertentu ya kepada bank syariah, uang ini hanya bisa digunakan untuk apa misalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan mudharabah muqayyadah. Si Robul Mal diberikan syarat ya tadi hanya bisa dilakukan hanya bisa digunakan uangnya untuk kegiatan tertentu. Ya, untuk menjamin bahwa uangnya aman misalnya, seperti itu. Nah, berikutnya tadi itu adalah akad-akad yang digunakan ketika kita naruh uang di bank syariah, buka rekening. Ada lagi akad pelayanan jasa. Di bank syariah itu macam-macam layanan jasa. Kalau kita misalkan mau ekspor barang ke luar negeri, biasanya ya kita atau misalkan kita mau impor juga barang dari luar negeri, ekspor atau impor, biasanya eksportir itu dari luar negeri akan minta letter of credit misalnya. Nah, ini juga ada layanan ini di bank syariah ya. Kemudian juga dalam berbisnis diperlukan bank garansi. Nah, itu juga bisa ya. Ini adalah contoh-contoh dari layanan jasa di bank syariah. Yang ada juga di bank konvensional. Juga bisa misalkan take over pembiayaan. Bahkan juga bisa misalkan kita memerlukan mata uang asing. Ya. Kemudian gadai misalnya. Kemudian juga penyewaan tempat. Ya. Nah, semua ini yang jasa-jasa seperti ini juga ada tersedia di bank syariah, tetapi menggunakan akad-akad yang sudah atau sesuai dengan syariah, ya akad-akad fikih muamalah. Di antaranya adalah wakalah, kafalah, ya, hawalah, qard, sorf, ya, kemudian rohan dan ijarah. Kita akan coba diskusikan secara singkat masing-masing. Lanjut lagi. Nah, akad wakalah. Akad wakalah ini adalah kita mewakilkan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu pelimpahan kekuasaan dari satu pihak yang disebut istilah fikihnya muwakil ya kepada pihak lain ya yang dikenal dengan wakil untuk melakukan suatu hal-hal yang diwakilkan. Biasanya tentu ada ketentuan umum ya, ada rukun jual beli ya, sama ya, rukun jual beli dan rukun akad-akad lain, ada ijab qabul ya. Kemudian juga ada imbalan misalkan ya. Misalkan bagi yang wakil itu mendapatkan ujroh ya atau fee ya. Kemudian tidak bisa dibatalkan. Nah, ini dikenal dengan konsep wakalah bil ujroh ya. Di mana akad wakalah itu juga memberikan imbalan atau fee kepada wakil ya. Nah, akad wakalah bil ujroh dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai dengan pinjaman misalnya. Ini nggak begitu penting lah ya. Lanjut lagi. Nah, akad berikutnya yang digunakan juga ya, terutama untuk bank garansi ya dan akad-akad lainnya disebut akad kafalah. Ya, akad kafalah ini adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga atau yang tertanggung ya, makfullah untuk memenuhi kewajiban pihak yang misalnya berhutang atau memiliki kewajiban makfulan ya. Contohnya dalam bank garansi ya, letter of credit juga bisa dan juga jaminan pembiayaan. Nah, di sini ada pihak-pihak. Pertama, penanggung, kafil. Di mana kafil ini rela dengan tanggungan kafalah. Jika terjadi misalnya sesuatu, maka dia akan menanggung ya, hutang tersebut. Kemudian ada pihak orang yang berhutang atau dikenal tadi makfulan. Yang sanggup tentunya menyerahkan tanggungannya atau piutang dan dikenal oleh penjamin. Ya. Kemudian juga pihak orang yang berpiutang, ya, makfullah, yang akan mendapatkan manfaat dari kafalah ini jika terjadi. Ya. Nah, ini mesti diketahui identitasnya dan tentu ada objek penjamin, ya, makful bih. Nah, ini adalah rukun-rukun dari akad kafalah. Lanjut lagi.
Nah, berikutnya adalah akad kolateral atau gadai atau agunan ya. Gadai lebih ininya, yaitu dikenal dengan rohan, ya, ar-rohan. Nah, akad rohan ini menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan ya atas pinjaman yang diterimanya. Apakah boleh? Boleh. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menggadaikan baju perangnya ya, ketika beliau berhutang. Ya, ini juga bagian dari rohan ya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, dan jika misalkan gagal ya bayar si peminjam, maka rohan ini barang yang dijaminkan itu bisa ya dijual untuk mengganti hutang yang dimiliki oleh peminjam. Nah, jika nilai dari rohan itu lebih, maka kelebihannya dikembalikan kepada pemilik. Kalau kurang, maka masih menjadi kewajiban peminjam untuk menyelesaikan hutangnya. Nah, dalam rohan ini ada murtahin, ya, penerima barang yang mempunyai hak untuk menahan marhun barangnya sampai semua hutang dari rohin itu lunas. Ya, rohin ini yang menyerahkan barang, ya, pemilik sebenarnya. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rohin. Barang tersebut bukan berpindah kepemilikan, dia cuma jadi jaminan. Barang yang dijaminkan ya atau istilahnya marhun itu tetap dimiliki oleh rohin ya, yang berhutang tadi. Cuma ini sebagai jaminan aja. Ya, pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin ya, kecuali seizin dari rohin. Karena yang memiliki barang itu masih si rohin ya, atau yang berhutang. Dan pada dasarnya pemeliharaan dan penyimpanan marhun, karena ini dimiliki oleh rohin, maka semua yang berkaitan dengan pemeliharaan dan juga penyimpanan menjadi kewajiban dari rohin. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, tapi ditentukan dengan biaya real. Ya. Nah, rohan ini bisa memberikan manfaat. Pertama, manfaatnya apa? Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai. Kan perlu diingat ketika seorang nasabah menjadi atau bertransaksi dengan bank syariah dan punya kewajiban ke bank syariah. Sebenarnya tadi bank syariah itu dananya dari mana? Dananya dari dana pihak ketiga, dari kita. Nah, bank syariah ini cuma pengelola. Jadi bank syariah harus berhati-hati. Sebab kalau dia rugi, dan deposan, ya, kita yang naruh uang di bank syariah juga akan terdampak. Nah, maka di rohan ini bisa menjadi semacam penjamin ya, bagi bank tentunya dan bagi deposan juga, bahwa insya Allah si nasabah akan memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan baik. Ya, jadi kemungkinan nasabah untuk lalai ini semakin kecil karena dia tahu bahwa bank pegang aset tertentu yang menjadi jaminan. Kemudian memberikan keamanan juga bagi kita tadi ya, sebagai dana pihak ketiga ya, deposan, bahwa dana kita insya Allah akan terjamin ya kalau nasabah yang mengambil pembiayaan dari bank syariah ingkar janji ya, karena aset dipegang oleh bank. Kemudian juga membantu nasabah yang kesulitan dana dengan menggadaikan barang yang dimilikinya ke bank. Ya, terkadang-kadang karena bank memerlukan jaminan ya, dan seorang nasabah memerlukan likuiditas, maka jaminan itu bisa mempercepat proses approval dari pembiayaan yang diajukan. Lanjut lagi. Yang berikutnya adalah sorf ya, bai'us sorf ya. Adalah pertukaran mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Ya, kadang-kadang kita ini juga suka menukarkan uang ke bank. Ya, kalau kita punya usaha misalnya ya, kita perlu uang-uang kecil, maka uang kita tukarkan di bank secara rutin. Nah, ini juga akadnya adalah bai'us sorf ya. Atau kita memerlukan mata uang asing. Nah, itu juga bahkan kalau dalam jumlah yang besar kita bisa juga lakukan di bank ya. Kita membeli mata uang itu melalui bank. Nah, tentu ya, perbedaannya di sini adalah bai'us sorf di bank itu, di perbankan syariah, pertama tidak boleh dilakukan untuk spekulasi. Nah,
Yang bermasalah adalah ketika kita ada di forex atau foreign exchange market ya, yang ada adalah para pemain di forex itu biasanya melakukan transaksi jual beli mata uang asing itu untuk berspekulasi ya, untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga kadang-kadang dia kalau untung, kalau rugi ya luar biasa ya, ini ya. Kemudian ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga simpanan, dan apabila transaksi dilakukan antar mata uang sejenis, tadi kayak nukerin uang kecil gitu ya di bank, maka nilainya harus sama dan harus secara tunai. Itu udah kita diskusikan juga waktu sesi lalu. Kalau mata uangnya sejenis, syaratnya 2. Harus on the spot dan harus sama nilainya. Nah, tapi kalau mata uangnya tidak sama, dolar dan rupiah, maka hanya tunai atau on the spot syaratnya. Tentu nilainya tidak bisa sama karena dolar dan rupiah itu tidak sama. Emas dan perak tidak sama. Lanjut lagi. Akad berikutnya disebut adalah yang berkaitan dengan jasa ya masih ya. Hawalah ya. Akad hawalah ini adalah pemindahan hutang dari seseorang ya ke orang lain. Ya, transfer kalau bahasa ini hawalah itu transfer. Ya, memindahkan. Nah, contohnya di sini ada 3 orang ya. Si yang paling kiri itu atau yang sini ya paling kiri benar sama. Ya. Yang paling kiri dia berhutang kepada yang di tengah. Yang di tengah kemudian berhutang kepada yang di kanan. Ya, kalau dari layar ya. Maka yang tengah bilang, ya udah karena yang paling kiri berhutang ke saya berhutang ke yang paling kanan, sekarang yang paling kiri langsung bayar aja yang ke paling kanan. Nah, ini hawalah. Ya. Yang paling kiri itu disebut muhal alaih, yang di tengah itu muhil, dan yang paling kanan itu muhal. Ya. Hutang dipindahkan dari muhil kepada muhal alaih. Ya. Sehingga muhal alaih lah yang membayarkan hutang si muhil kepada muhal. Sehingga si muhil sekarang udah lepas dari kewajiban beban hutangnya. Cuma memindahkan. Lanjut lagi. Nah, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 12 ya, Majelis Ulama Indonesia tahun 2000, ini ada beberapa ketentuan umum dari akad hawalah. Yang pertama, pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Kemudian akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Ya, misalkan pakai yang elektronik sekarang. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan para pihak yang ada, yaitu muhil, muhal, dan muhal alaih. Ya, harus jelas semuanya. Kemudian kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas. Ya. Dan jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhal dan muhal alaih. Karena muhilnya udah selesai. Dia udah transfer utangnya. Yang tengah-tengah tadi udah nggak ikutan lagi. Dan hak penagihan muhal atau nasabah berpindah ke muhal alaih. Lanjut lagi. Nah, akad berikutnya disebut akad qard. Ya, yang merupakan pinjaman kebajikan atau pinjaman lunak tanpa adanya kelebihan. Jadi, apakah bank syariah masih memiliki atau masih mempraktekkan pinjam meminjam? Iya. Tapi jumlahnya relatif kecil. Nah, pinjam meminjam yang digunakan di sini akadnya disebut qard yang cenderung bersifat sosial ya. Dipinjamkan oleh bank syariah tetapi tidak ada kepada seseorang ya atau nasabah, tetapi tidak ada imbalan di situ. Nah, ini bagian dari akad-akad sosial. Lanjut lagi. Nah, kemudian juga ada akad yang disebut ju'alah ya. Ju'alah ini berbeda dengan wakalah. Kalau wakalah tadi kita mewakilkan atau memberikan kuasa kepada seseorang ya, wakil untuk melakukan sesuatu, mau gagal atau berhasil. Kalau tadi wakalah bil ujroh, ujrohnya kita bayar. Ya, ujroh itu imbalan ya, yang diberikan atau yang diminta. Kalau ju'alah ini beda. Ju'alah ini kayak kita bikin sayembara. Ju'alah ini kayak bikin apa? Sayembara.
Si pihak yang lain itu akan menerima imbalan kalau dia berhasil melakukan suatu pekerjaan atau prestasi tertentu. Jualan tuh begitu, kayak sayembara ya. Misalkan, nah kalau dalam praktek perbankan syariahnya, di dalam sertifikat Wadiah Bank Indonesia namanya, maka diberikan ketentuan ya. Bank syariah boleh menempatkan dananya di sertifikat Wadiah Bank Indonesia kalau rasio financing to deposit ya, pembiayaan dibagi dengan dana pihak ketiganya itu mencapai rasio tertentu. Seingat saya, kalau nggak salah, bisa jadi salah nih, saya agak lupa sekarang tiba-tiba. 0,8 kalau nggak salah. Kalau lebih dari 0,8 maka bank syariah itu bisa nempatin dananya di sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Nah ini akadnya jualah. Kenapa jualah? Ada syarat prestasi baru bisa. Kalau bank syariahnya nggak bisa memenuhi syarat itu, dia nggak bisa menaruh uangnya di sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Kalau dia mencapai prestasi tertentu, baru dia bisa. Nah, jualannya seperti itu. Ini juga dipraktekkan di bank syariah dalam berbagai layanan, ya, baik itu penyewaan safe deposit, ya, box, ya, dan penggunaan ATM serta lain-lain. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita beralih ke pembiayaan. Tadi kita udah bicara tentang ketika bank syariah mengumpulkan dana, juga ada layanan-layanan lainnya. Saat ini kita bicara ketika bank syariah memberikan pembiayaan. Artinya kalau kita memerlukan pembiayaan dari bank syariah, lantas akadnya apa? Misalnya kita mau pergi ke bank syariah, mau beli mobil misalnya, ya. Nah, akad-akadnya gimana? Nah, ini akad-akad yang ada di bank syariah ketika dia memberikan pembiayaan. Lanjut lagi. Perlu kita garis bawahi bahwa bank syariah tidak memberikan pinjaman ya atau kredit ya. Yang diberikan oleh bank syariah adalah pembiayaan. Ya, pembiayaan. Karena akad-akadnya itu adalah jual beli, sewa, dan lain-lain. Jadi tidak pinjam meminjam. Jadi istilahnya mungkin tidak menggunakan istilah kredit ya ketika kita ke bank syariah, tapi pembiayaan. Lanjut lagi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pembiayaan tidak dengan kredit ya. Kredit itu cenderung dari akad pinjam meminjam. Nah, tadi pembiayaan bank syariah. Adakah pinjaman di bank syariah? Tadi jawabannya sudah saya kasih tahu, ada ya, di akad qard itu. Tapi ini lebih bersifat sosial. Bolehkah pinjaman disertai keuntungan? Tidak boleh. Ya, karena kaidahnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mensyaratkan kelebihan atau manfaat, dia terhitung riba atau terjatuh. Terus lantas kalau bank syariah tidak memberikan pinjaman berbunga, dari mana bank syariah dapat income atau pendapatan? Jawabannya di slide berikutnya. Bank syariah mendapatkan pendapatan yaitu pertama dari hasil jual beli. Yang kedua, kalau jual beli biasanya apa sih yang kita dapatin kalau kita lakukan jual beli, Bapak Ibu? Untung, ya. Kemudian yang berikutnya yang didapatkan bank syariah adalah sewa dari hasil menyewakan asetnya. Kemudian yang terakhir adalah bagi hasil. 3 ya, jenis pendapatan yang didapatkan oleh bank syariah. Jual beli berarti dari akad-akad jual beli. Apa aja akad-akad jual beli? Kita mulai dari slide berikutnya. Akad jual beli pertama yang diterapkan oleh bank syariah adalah bai'ul murabahah, ya. Akad murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Kenapa murabahah ini beda dengan jual beli yang biasa? Jual beli yang biasa ketika kita ke pasar misalnya, apakah kita tahu berapa harga pokok dari penjual? Nggak tahu. Ya, bahkan kita pergi ke supermarket aja ya, contohnya. Kita nggak tahu tuh supermarket beli dari supplier berapa, nggak tahu. Ya. Nah, itu disebut dengan
bai'ul musawamah lah, lebih secara umum ya. Tapi kalau dalam murabahah kita mengetahui berapa harga pokoknya dan berapa untung. Ya, dua-dua pihak itu saling mengetahui. Karena ini dia terkategori bai'ul amanah. Bai'ul amanah itu tidak hanya murabahah, ada bai'ut tauliyah, ya, ada juga bai'ul wadi'ah, ya. Nah, yang murabahah ini yang jadi digunakan di bank syariah, si nasabah sebagai pembeli mengetahui berapa harga pokok dari barang yang dia beli dari bank dan berapa keuntungan yang di-charge oleh bank. Ya. Harga yang disepakati adalah harga jual, sedangkan harga beli harus diketahui ya, atau diberitahukan secara transparan oleh bank kepada nasabah. Ya, lanjut lagi. Nah, ini beberapa ketentuan umum murabahah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia _4/2000. Pertama, ketentuan umumnya akad murabahah ini ingat sudah difatwakan oleh Bank Syariah oleh DSN Majelis Ulama Indonesia bahwasanya ini bebas riba. Kemudian syarat kedua adalah barang yang diperjualbelikan tidak boleh sesuatu yang diharamkan. Ya, barang yang dibelikan ini mesti barang yang halal ya. Kemudian bank bisa membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang. Boleh sebagian, boleh seluruh. Ya. Kemudian langkah pertama adalah bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Jadi bank harus beli dulu barang itu sebelum menjual. Ya. Dan pembelian ini mesti sah. Ya, dan lagi-lagi harus bebas dari riba lagi, harus tunai ya. Ya, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Dan terakhir, bank menjual barang kepada nasabah atau yang kita kenal dengan pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Bank harus memberitahu secara jujur dan transparan berapa harga pokok barang tersebut kepada nasabah dan keuntungan atau biaya yang diperlukan, ya. Keuntungan dan juga biaya yang diperlukan. Lanjut lagi. Nah, semacam ini transaksi atau tahapan transaksi dari murabahah. Biasanya si A, ya si nasabah akan datang ke bank, dicek oleh bank profilnya. Jika oke, maka dia bisa melakukan permohonan pembelian barang. Nah, kemudian terjadilah penawaran ya antara bank dan juga nasabah ya, tentu berapa harganya, berapa lama proses pembayarannya. Nah, kemudian bank akan membeli barang tersebut dulu dari supplier, ya, dari vendor atau supplier atau dari partners. Nah, sekarang bank memiliki barang tersebut, ada penyerahannya. Kemudian si bank kemudian menjual barang dengan akad murabahah, ya, cost plus profit, ya, harga pokok dengan keuntungan. Dan kemudian si nasabah membayar barang tersebut secara angsur. Lanjut lagi. Nah, bagaimana kondisinya jika bank tidak memungkinkan membeli langsung? Ya, idealnya murabahah seperti saya masih ingat salah satu contohnya di Bahrain itu ada satu bank syariah namanya Baitut Tamwil Al-Kuwaiti, Kuwait Finance House. Ya. Dia bank ini sampai memiliki showroom mobil sendiri ya, untuk melakukan murabahah. Barangnya udah ada, tapi banyak bank juga yang nggak mungkin beli langsung ya, karena naturalnya bank itu secara legal adalah financial intermediary atau lembaga keuangan. Maka bagaimana solusinya ini jika kondisi bank tidak memungkinkan membeli langsung? Lanjut lagi. Maka bisa dilakukan wakalah ya. Pada prinsipnya pengadaan barang adalah tanggung jawab si penjual, tetapi ya dalam hal ini ketika bank syariah sebagai penjual tidak mungkin untuk melakukan pembelian langsung, maka bisa diwakilkan. Memang ini ada sedikit perdebatan ya, tapi secara umum pada akhirnya DSN MUI menyatakan boleh ya. Di mana ada perwakilan ya, kepada nasabah ya, untuk
melakukan pembelian on behalf of bank ya, mewakili bank. Lanjut lagi. Nah, nambahnya transaksi itu adanya penunjukan si customer ya atau nasabah untuk melakukan pembelian. Yang lain-lainnya sama. Lanjut lagi. Nah, ini hanya contoh kasus ya, ketika misalkan ada barang yang ingin dibeli, dalam hal ini mobil, di showroom harganya 120 juta ya. Dan kemudian bank ingin mendapatkan keuntungan ya, kalau per tahunnya misalnya 10%. Nasabah membayarkan uang muka 20%. Ya, jangka waktu angsuran 1 tahun atau 12 bulan. Nah, gimana perhitungannya? Lanjut. Nah, hitung jumlah real dana atau biaya bank yang dikeluarkan bank untuk pembiayaan. Ya. Harga showroom ini tadi 120 juta. Tapi nasabah ada 20% uang muka. 20% dari 120 juta berarti sekitar 24 juta. Maka total pembiayaan dari bank 96 juta. Nah, kemudian baru dihitung harga murabahahnya. Dari 96 juta ya kali 10%, 9,6 juta ini untungnya. Nah, harga jualnya maka adalah totalnya 120, seharusnya ini nih, 120 juta kurang 24 juta nanti ya. 120 juta tambah 9,6 juta dikurangin dengan 24 juta. Inilah sisa kewajiban dari customer atau nasabah kepada bank, yaitu 105,6 juta. Lanjut lagi. Yang dibagi 12 tadi. Nah, ini hanya contoh lainnya untuk menghitung angsuran per bulan. Sebenarnya 105.600.000 itu dibagi 12. Dibagi 12 per bulannya 8.800.000. Nah, ini cara penghitungan murabah. Lanjut lagi. Nah, harga jual harus disepakati dalam satu harga. Nggak boleh berubah-berubah harganya. Boleh tawar-menawar di awal. Tawar-menawar tuh kenapa harga bisa beda-beda? Yang namanya tawar-menawar ya masih boleh dong. Ya, misalkan kalau makin panjang tenornya, bank juga maunya lebih tinggi nilainya. Kalau lebih pendek, tentu lebih pendek juga. Nah, tapi begitu disepakatin satu harga, tidak boleh ada harga lain. Ya, tidak boleh bertambah bahkan harganya. Misalnya sudah disepakatin satu harga, ternyata si nasabah mengalami kesulitan, tapi kesulitannya murni, tidak dibuat-buat. Ya, bukan karena dia malas membayar, tapi keadaan tidak memungkinkan. Ya, maka ketika itu terjadi, bank tidak boleh menambahkan harga dari murabahah itu. Tetap harganya segitu. Ya, tidak boleh bertambah. Termasuk terdapat perpanjangan jangka waktu pembiayaan. Biasanya sampai jam berapa ya ini, Pak? Suruh kayaknya udah 5.35. Ya. Lanjut lagi. Nah, bagaimana kalau pelunasan dipercepat? Ya, ini yang terjadi di beberapa kasus, termasuk Pak Yusuf Hamka nih. Beliau ingin membayar lebih cepat. Ya. Berapa kewajiban yang harus dilunasi nasabah? Kalau dalam akad murabahah ini harganya kan udah disepakatin. Ya. Jadi kalau ingin bayar awal, berapa harga yang disepakatin, berapa yang sudah dibayar, sisanya lah yang sebenarnya harus dilunasi. Ya. Namun kan kadang-kadang nasabah selalu membandingkan dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional dia kan pakai sistem anuitas itu ya. Kalau kita bayar awal, bunga-bunga yang berikutnya nggak dihitung lagi. Ya. Sehingga kadang-kadang, loh kok kelihatan lebih mahal. Ya. Makanya memang itulah harga jual itu sebenarnya udah disepakatin. Cuma ada solusi sebenarnya di bank syariah, tapi tidak boleh diwajibkan dan ditaruh dalam kontrak. Biasanya bank syariah boleh memberikan apa yang dikenal dengan istilah ibro, ya, atau pemotongan, ya, pemotongan dari keuntungan itu, tapi tidak boleh disyaratkan di dalam kontrak. Itu secara volunteer, ya, secara sukarela dilakukan oleh bank syariah. Lanjut lagi. Nah, potongan pelunasan dalam murabahah tadi yang kita diskusikan tadi,
dapat diberikan untuk nasabah yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat, tetapi tidak boleh diperjanjikan dalam akad. Besar potongan terserah kebijakan dan pertimbangan bank. Itu memang sudah menjadi diskresi kepada bank. Ya, terserah bank. Lanjut lagi. Nah, berikutnya adalah akad salam atau bai'us salam. Ya. Apa ini akad bai'us salam? Ini juga jual beli. Tadi murabahah jual beli, salam jual beli. Nanti ada istisna masih jual beli juga. Dan setelah itu baru kita diskusikan, kalau nggak ada waktu dilanjutkan di sesi berikutnya. Apa itu bai'us salam? Mungkin ini tidak begitu banyak dikenal. Bai'us salam itu kayak kita membeli pesan duluan, ya, tapi untuk sesuatu yang tidak dibuat gitu ya. Kalau dia dibuat maka dia menjadi istisna yang berikutnya. Sesuatu yang natural, sesuatu yang bersifat natural. Biasa nggak kita bayar di muka tapi barangnya nanti? Itu suatu hal yang biasa kan? Yang kita lakukan, kita bayar di muka, barangnya dikirim nanti. Nah, bai'us salam itu seperti itu, tapi konsepnya dia untuk sesuatu yang bersifat natural. Nggak perlu dibuat, nggak perlu diproduksi, ya. Dia misalkan untuk produk-produk pertanian, nah itu bisa menggunakan salam ini. Ketika si petani memerlukan misalkan dana untuk melakukan kegiatan budidaya, dia nggak punya dananya, ya, untuk nanam misalnya nggak punya dana, tapi dia udah biasa bertanam produk itu, misalnya produknya apa? Contohnya, misalnya padi, ya, dia udah biasa melakukan cocok tanam padi, dan diperkirakan 3 bulan lagi padi itu akan panen, ya, panen. Nah, bisa dilakukan jual beli di awal, ya, jual beli di awal di mana berapa kira-kira yang dibutuhkan, ya, sekian ton misalnya, ya, maka dibeli oleh yang membeli. Ini kita belum bicara bank ya sekarang, ya. Dibeli oleh yang membeli sekarang ini dengan harga yang disepakatin, dibayar tunai. Nah, uang yang dibayar tunai ini bisa digunakan petani untuk bercocok tanam. Ketika sudah panen baru diberikan. Nah, lantas gini, orang bertanya, gimana kalau seumpama panennya gagal? Masih ada kewajiban si petani itu untuk menyerahkan. Ya, karena kewajibannya itu bukan menyerahkan dari tanahnya, tapi menyerahkan barang dalam waktu tertentu, 3 bulan misalnya. Apa yang dilakukan petani? Biasanya petani itu akan beli dari pasar jenis yang sesuai kesepakatan, kemudian melakukan penyerahan. Intinya penyerahan harus dilakukan sesuai kesepakatan. Mau dari tempatnya sendiri maupun dari tempat lain, selama memenuhi kesepakatan nggak ada masalah. Ya. Akad jual beli salam ini di mana ada pesanan, ya, dengan penangguhan pengiriman, tetapi pembayarannya dilakukan di awal. Ya. Spesifikasi barangnya harus jelas di awal, baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Lanjut. Nah, ini ketentuan menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ketentuan tentang barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai suatu hal yang baik, ya, atau barang, ya. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahan dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Ya. Kan pembeli kan menerimanya nanti. Ya. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Nah, ini beberapa ketentuan umum tentang salam menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Lanjut lagi. Nah, dalam praktek bank syariah, salam ini dipraktekkan dalam bentuk salam paralel. Ya. Bank syariah bertindak sebagai penyedia pembiayaan, bukan pembeli akhir. Maka bank syariah itu ada di tengah-tengah, melakukan salam dengan ini, ya, yang awal memberikan pembiayaan, tapi juga melakukan salam dengan pihak lain. Nah, jadi ada 2 salam yang terpisah. Ini yang dikenal dengan salam paralel. Bank syariah bertindak sebagai penjual ketika yang kedua. Yang pertama tadi pembeli, salam pertama, salam keduanya sebagai penjual. Yang menerima pesanan nasabah
dan kemudian bank sebagai pemesan kepada produsen. Ya. Boleh dilanjutkan lagi? Nah, ini contoh skemanya. Ada 2 salam. Ya. Di sini contohnya Bulog, ya, yang di tengah-tengah bank syariah. Nah, yang satu lagi adalah KUD. KUD pertama adalah salam bank syariah sebagai pembeli. Bank syariah sebagai pembeli nih. Pesan misalkan produk pertanian sejumlah tertentu, bayar di awal. Ya. Kemudian bank syariah jual ke Bulog untuk salam yang terpisah. Biasanya harga salam yang kedua ini lebih tinggi. Disitulah untung dari bank syariah. Ya. Ketika panen, maka KUD akan menyerahkan ke bank syariah dan bank syariah kemudian menyerahkan ke Bulog. Dan bisa juga langsung diwakilkan oleh KUD ini melalui wakalah untuk langsung menyerahkan ke Bulog. Nah, lebih begitu skema salam. Saya rasa saya stop di sini dulu, ya, karena panjang. Mungkin sesi berikutnya saya lanjutkan yang sama, karena masih ada banyak lagi akad-akad. Mungkin kalau ada pertanyaan 1, 2 boleh, silakan. Silakan Ustaz. Ya. Institusi profesional sehingga ini tidak terima. Menawarkan. Kedua, kalau misalnya terjadi misalnya setelah sepakat harganya tadi 120 juta dalam 1 tahun, ternyata saya ganti jadi 3 tahun, berarti harganya naik atau Ya. Langsung saya jawab, ya. Tawar menawar itu dilakukan di awal. Apa yang ditawar menawar? Untuk penentuan harga, termasuk juga durasi. Termasuk durasi lama pembayaran. Nah, tentu bank juga akan mempertimbangkan. Kalau makin lama bayarnya, harganya juga nggak sama dong dengan yang durasinya pendek. Cuma kalau begitu udah disepakati, udah tertulis, nah maka harga yang ditetapkan itu menjadi harga yang disepakati. Nah, bagaimana nanti seumpama ingin berubah secara ketentuannya, berubah tuh nggak bisa karena udah disepakatin 1 tahun misalnya, mau jadi 3 tahun. Tapi ada yang disebut refinancing. Refinancing itu beda lagi. Itu agak kompleks tuh pembicaraannya, Ustaz. Selesain dulu yang pertama, udah selesai nih. Kemudian baru dibuat akad baru. Itu disebut refinancing. Jadi yang pertama itu diselesaikan dulu, ya. Kemudian ada akad baru yang jadi 3 tahun. Ya, biasanya refinancing itu misalnya berapa sisa yang harus dibayar, ya, misalnya. Kemudian akad baru kan misalnya sudah tahu tuh berapa ketentuan barunya, berapa biaya tambah marginnya. Dari hasil itu nanti bisa ditutup yang ini dulu nih, yang pertama. Udah tutup baru yang ini. Selesai dulu yang pertama, baru bisa masuk ke yang kedua. Gitu. Itu refinancing. Tapi lain lah pembicaraannya, ntar bingung yang ini yang awam gitu, Ustaz. Secara umum tidak bisa jawaban ininya. Makanya ketika mau bertransaksi kita pikir-pikir dulu. Berapa lama nih kita mau bayarnya nih? Kalau bisa makin cepat makin bagus. Begitu kita tahu kita mau bayar 1 tahun, udah 1 tahun aja. Jangan berubah. Gitu. Boleh, negosiasi awal boleh. Itulah tawar menawar ya. Tapi begitu udah putus, harganya udah putus, nggak bisa lagi. Ada lagi? Siap. Baik. Kalau gitu, kalau memang sudah cukup, kami akhiri
Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kita lanjutkan lagi panjang. Mungkin bagus kalau kita cicil gini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbankan syariah. Dasarnya sudah sangat banyak dan mungkin di pengajian-pengajian terdahulu sudah kami sampaikan. Salah satu hal yang perlu kita hindari adalah yang berkaitan dengan riba, yang kita sama-sama mengetahui. Ini hanya salah satu ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan riba. Banyak sekali sebenarnya ayat-ayat di Al-Quran. Nah, sekarang sebagai alternatif, tentu kita ketahui bahwa jika ada suatu pelarangan, aktivitas perbankan ini sudah jelas sangat dibutuhkan oleh kita. Sekarang kalau tidak ada bank, tentu keadaan kita akan susah. Dulu mungkin orang naruh uangnya di bawah bantal, tapi kalau sekarang nggak mungkin, karena jumlahnya begitu banyak. Maka dicarikan alternatif juga oleh para ulama waktu itu. Kemudian muncullah konsep yang disebut dengan perbankan Islam. Ya, di dunia disebut perbankan Islam, sementara di Indonesia lebih dikenal dengan istilah perbankan syariah. Nah, konsep ini sebenarnya menggantikan. Kenapa? Konsep bank sendiri, para ulama juga melihat ada manfaatnya. Karena bank itu adalah, apa sih kerjaan bank, Bapak Ibu? Bank itu adalah di orang tengah dia orang tengah. Dia mengumpulkan uang dari para deposan, ya, depositor. Ya. Kemudian uang tersebut, ya, deposan ini disebut dengan orang yang surplus, ya, orang yang surplus. Kemudian uang tersebut oleh bank disalurkan kepada pihak-pihak yang defisit. Ya. Tentu dalam bank konvensional yang surplus disebut deposan tadi, yang defisit disebut peminjam. Ya, karena kontrak yang digunakan di dalam bank konvensional itu cuma satu, kontrak pinjam meminjam. Ya, akadnya cuma satu, pinjam meminjam, berbasis tentunya bunga. Nah, permasalahannya sekarang adanya bank itu bermanfaat bagi buat ekonomi ada. Ya, adanya bank itu bermanfaat bagi ekonomi, yaitu mengalokasikan, ya, dana-dana yang surplus itu ke yang defisit. Kalau nggak ada bank tentu tidak bisa,
ya adanya proses tersebut, atau yang dikenal dengan istilahnya proses intermediary. Cuma yang menjadi masalah adalah cara ya atau akad ya yang digunakan bank ketika menerima dana ya dari para depositor dari kita ini, dan begitu juga ketika bank menyalurkan uang tersebut ya kepada yang defisit. Nah, akadnya itu yang menjadi masalah. Nah, selain itu juga bank melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat jasa ya atau kita kenal dengan service based atau fee based services ya, yang seperti misalnya kita mengirimkan uang dan lain-lain ya. Nah, jasa-jasa tersebut juga akadnya perlu diperjelas. Nah, oleh karena itu para ulama ya, mengeluarkan konsep yang disebut dengan perbankan syariah, mengubah cara bank ketika dia menerima dana dan ketika bank menyalurkan dananya ke para nasabah. Nah, pertama berarti kan ada 2 kegiatan atau 3 kegiatan utama. Pertama yang disebut dengan penghimpunan dana. Penghimpunan dana ini adalah bank menghimpun dana dari kita. Yang kedua adalah nanti bank menyalurkan dana. Dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank, jasa-jasa lainnya. Kita akan bicara tentang pendanaan dulu, atau penghimpunan dana, yaitu ketika kita ingin naruh uang di bank. Misalnya bank Masjid Silaturahim menaruh kasnya di bank syariah. Maka akad penghimpunan dana dalam bank syariah itu ada 3. Yang pertama disebut dengan wadiah. Yang kedua disebut mudharabah, dan yang ketiga disebut murabahah. Yang ketiga ini cenderung tidak untuk individu. Yang ketiga ini cenderung untuk pasar antar bank. Jadi bank antar bank itu mereka juga saling menitipkan dana. Kapan terjadinya itu? Misalkan bank A mengalami defisit likuiditas, bank B mengalami surplus likuiditas, uangnya lagi banyak ya, yang A kurang uang, yang B kelebihan uang. Nah, maka yang ketiga ini, yang sika ini dilakukan antar bank. Nah, kalau kita yang individu cenderung yang ada di bagian wadiah dan juga bagian mudharabah. Wadiah ya, itu digunakan oleh baik kita individu maupun perusahaan biasanya untuk giro dan tabungan. Nah, giro biasanya digunakan untuk transaksi ya, untuk bisnis ya. Sementara kalau tabungan ya seperti yang kita miliki. Seperti yang kita miliki. Nah, ada satu lagi, ketika bank ingin mengumpulkan dana, maka ada satu produk yang disebut deposito. Apa beda antara giro, tabungan, dan deposito? Kalau giro dan tabungan bisa kita ambil dananya kapan kita mau. Nah, kalau deposito biasanya ada jangka waktunya. Ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, ya, dan lain-lain. Biasanya kalau kita stop sebelum jangka waktunya, ya makanya biasanya kita tidak dapat bagi hasil, ya, atau bahkan di sebagian bank ada penaltinya. Nah, yang SIMA ini sebenarnya sama dengan yang SIKA, ya. Ini juga antar bank. Mungkin yang bagian SIMA dan SIKA ini kita tidak diskusikan karena dia tidak berhubungan dengan individu. Jadi kita akan fokuskan ke yang wadiah dan mudharabah, tapi yang bagian tidak antar bank. Nah, yang pertama tadi yaitu wadiah. Ya, untuk akad pertama dalam penghimpunan dana adalah wadiah. Wadiah ini adalah sebuah akad atau transaksi penitipan dana atau barang. Jadi seorang pemilik dana atau pemilik barang secara umum menitipkan kepada pihak lain. Nah, pihak lain ini wajib menyimpan dan menjaganya sebaik-baik mungkin, dan juga wajib mengembalikan dana atau barang titipan tersebut sewaktu-waktu diminta oleh yang punya. Ini biasa, misalnya kita mau pergi jauh gitu ya, kita mau nitipin mobil kita atau barang-barang berharga kita,
Nah, yang jagain barang kita, nah ini akadnya sebenarnya adalah wadiah atau titipan. Ada dua jenis wadiah. Yang pertama yaitu wadiah yadul amanah, ya, yaitu di mana pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang yang dititipkan. Sekedar titipan aja. Ya, misalnya kalau kita dititipin eh, barang oleh orang, tapi jangan dipakai gitu, kita jagain. Nah, nggak ada penggunaannya, nggak dibolehkan untuk gunain ya. Nah, maka ini akadnya wadiah yadul amanah. Sementara ada satu akad lagi yang disebut dengan wadiah yadut domana. Nah, di sini pihak yang menerima titipan itu dibolehkan ya oleh pemilik ya untuk mengambil manfaat dari barang yang dititipkan. Nah, inilah yang digunakan dalam akad pengimpunan dana di bank syariah, terutama untuk giro dan tabungan. Ya, di mana kita menitipkan uang kita ke bank syariah, tetapi kita mengizinkan atau membolehkan bank syariah untuk menggunakan uang kita tersebut, ya, mengambil manfaatnya dari uang kita tersebut, tetapi apabila kita membutuhkannya, maka bank wajib mengembalikannya. Nah, inilah yang digunakan dalam ketika kita buka rekening giro atau rekening tabungan di bank syariah. Salah satu alternatifnya adalah menggunakan akad wadiah. Nah, akad wadiah ini secara akad tidak memberikan hasil atau keuntungan. Dia sekedar kita nitip aja. Tetapi ada jaminan, ya, makanya ada domana. Domana itu kan jaminan, ya, garansi, ya. Ada jaminan dari bank bahwa dana kita akan terjaga, ya, nggak akan berkurang. Ya. Kalau ada jadi kerugian di bank, dia tidak akan mempengaruhi uang kita, karena kita cuma sekedar nitip, tapi tidak ada hasil. Ya. Nah, ini adalah akad wadiah. Selanjutnya, nah, alternatif lain jika kita ingin mendapatkan hasil, ya, misalkan kita tidak mau hanya sekedar naruh uang kemudian nggak ada hasilnya, kemudian kita bisa menggunakan akad yang disebut akad mudharabah. Ini juga bisa dalam rekening giro atau rekening tabungan. Jadi biasanya kita disuruh pilih itu pas kita buka tabungan, disuruh pilih, tapi biasanya bank akan suruh kita ambil wadiah. Ya, kalau kita nggak nanya-nanya, customer service-nya ntar ini ke wadiah. Kenapa? Wadiah itu free buat bank. Kita nitip uang tapi dia nggak punya kewajiban untuk ngasih kita atau tidak ada bagi hasilnya. Ya. Nah, tapi kalau kita misalkan punya dana yang cukup besar, ya, kita ingin juga dapat hasil, ya, dari penempatan dana kita di bank, maka akad yang kita pilih adalah akad mudharabah. Ya, mudah-mudahan nanti setelah kuliah subuh ini atau sharing session ini, nanti kalau buka rekening di bank syariah bisa, kalau misalnya cukup banyak uangnya, bisa bilang saya mau yang mudharabah, nggak mau yang wadiah. Nah, akad mudharabah ini adalah akad investasi atau akad usaha, di mana kita adalah pemilik modal yang disebut dengan robbul mal atau sohibul mal. Sementara pihak bank adalah pihak pengelola yang dikenal dengan istilah mudharib. Yang dikenal dengan istilah mudharib. Nah, bank mengelola dana kita, ya, diinvestasikan, ya, diusahakan, ya, baik itu dalam bentuk pemberian pembiayaan kepada pihak-pihak lain yang akan kita diskusikan nanti, ya, baik itu dalam bentuk jual beli maupun dia juga melakukan investasi dengan pihak lain dalam mudharabah juga atau musyarakah, sehingga dari kegiatan aktivitas bank tersebut maka akan terdapat keuntungan. Nah, keuntungan inilah yang nanti dibagi antara bank sebagai mudharib dengan kita pemilik dana, ya, tabungan atau deposito atau giro yang berbasis wadiah. Yang berbasis mudharabah. Ya. Jadi ada bagi hasilnya di akad mudharabah ini. Cuma kalau dalam mudharabah ini kita juga harus siap-siap jika
keadaan rugi, maka kita sebagai pemilik modal juga akan menanggung kerugian. Nah, dalam hal ini jangan takut juga 100%, wah kalau rugi gimana nih gitu ya, jangan takut juga. Pertama ya, bank itu punya yang disebut dengan manajemen resiko. Ya, manajemen resiko ketika untung besar ya, dia tidak bagikan semua. Ya, kita biasanya kalau lagi buka tabungan atau deposito atau giro itu ya, kadang-kadang kita main tangan kita nggak baca tuh yang dikasih oleh customer service-nya. Dalam situ ada ya ketentuan jika untung lagi lebih, sebagian disimpan ya, baik bagian kita maupun bagian bank, untuk menseimbangkan kalau ketika bisnis yang realnya jatuh, nah maka diambil dari itu supaya kita nggak kecewa, apalagi sampai rugi ya. Sampai rugi, bagian dari kita juga sebagian diambil itu untuk mengcover kerugian. Ketika lagi untung banyak diambil juga, tapi ketika untungnya atau rugi, maka kerugian itu di-cover oleh itu. Di samping itu juga ada yang disebut dengan LPF, ya, lembaga penjamin simpanan. Kalau terjadi suatu misalkan banknya bangkrut gitu ya, maka pinjaman kita digaranti oleh negara sampai 2 miliar ya per rekening per bank. Ya, asal ketentuan-ketentuan lainnya dipenuhi. Nah, ini yang mudharabah. Nah, mudharabah ini ada 2 jenis juga Bapak Ibu-ibu ya. Mudharabah yang pertama disebut mudharabah mutlaqah ya, mutlak, bebas bank ya. Bank tidak memiliki syarat apa-apa dari kita untuk menginvestasikan dananya. Terserah bank, selama catatan, selama bank menggunakannya untuk kegiatan yang halal ya, yang sesuai dengan syariah. Karena pada hakikatnya bank syariah tidak mungkin Bapak Ibu untuk ya melakukan aktivitas yang non halal. Contohnya, nggak mungkin bank syariah memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang tidak sesuai syariah. Bahkan untuk mendanai rokok aja tidak bisa. Perusahaan rokok misalnya, perusahaan rokok ingin menjadi nasabah bank syariah yang dapat pembiayaan itu nggak bisa. Apalagi ya yang jelas-jelas sudah keharamannya bersifat qot'i gitu ya. Misalnya ada peternakan babi, nggak mungkin ya. Kemudian untuk yang membuat khamar tidak mungkin. Nah, di sini mungkin satu hal yang sangat membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Yang bank konvensional ya bebas saja selama perusahaan itu legal, ya perusahaan itu legal, maka bank konvensional bisa memberikan pinjaman kepada siapapun. Bank syariah tidak. Itu ada constraint-nya. Nah, yang mutlakah ini bebas, ya, bank tidak diberikan syarat-syarat tertentu oleh kita, ya, sebagai yang memiliki dana, ya, bank bebas selama sesuai dengan syariah. Yang berikutnya disebut dengan mudharabah muqayyadah, ya, ada batasannya di situ, terbatas. Ya. Biasanya di sini kalau jumlah uang yang kita miliki cukup besar, ya, contohnya salah satu institusi yang bisa ngatur-ngatur kayak gini adalah BPKH. Tahu Bapak Ibu apa itu BPKH? Badan Pengelola Keuangan Haji. Dia ngelola uang haji kan besar ya, sampai 180 triliun. Ya, saat ini dana yang dikelola 180 triliun. Nah, mereka ketika naruh sebagian dari dana itu ditempatkan di bank syariah. Ada yang diinvestasikan paling banyak, kemudian penempatan di bank syariah. Wajib, ya nggak bisa di bank konvensional lagi. Nah, ketika bank BPKH ini mau naruh ya uang di bank syariah, karena uangnya jumlahnya besar, dia punya bargaining position yang kuat, daya tawar yang kuat. Kalau kita yang cuma menaruh 1 juta atau 2 juta, ya atau bahkan sampai di 10 juta, yang nggak punya bargaining position yang kuat, nggak bisa ngatur gitu. Tapi kalau kayak BPKH, dia mau naruh triliunan, nah di situ bisa dilakukan mudharabah muqayyadah ini, di mana si BPKH bisa memberikan syarat ya tertentu ya kepada bank syariah, uang ini hanya bisa digunakan untuk apa, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan mudharabah muqayyadah. Ya. Si Robul Mal diberikan syarat ya tadi, hanya bisa digunakan uangnya untuk kegiatan tertentu, ya, untuk menjamin
bawa uangnya aman misalnya seperti itu. Nah, berikutnya tadi itu adalah akad-akad yang digunakan ketika kita naruh uang di bank syariah, buka rekening. Ada lagi akad pelayanan jasa. Ya, di bank syariah itu macam-macam layanan jasa. Kalau kita misalkan mau ekspor barang ke luar negeri, biasanya ya kita, atau misalkan kita mau impor juga barang dari luar negeri, ekspor atau impor, biasanya eksportir itu dari luar negeri akan minta letter of credit misalnya. Nah, ini juga ada layanan ini di bank syariah, ya. Kemudian juga dalam dalam berbisnis diperlukan bank garansi. Nah, itu juga bisa, ya. Ini adalah contoh-contoh dari layanan jasa di bank syariah. Yang ada juga di bank konvensional. Juga bisa misalkan take over pembiayaan, bahkan juga bisa misalkan kita memerlukan mata uang asing, ya. Kemudian gadai misalnya. Kemudian juga penyewaan tempat. Nah, semua ini yang jasa-jasa seperti ini juga ada tersedia di bank syariah, tetapi menggunakan akad-akad yang sudah atau sesuai dengan syariah, ya, akad-akad fikih muamalah. Di antaranya adalah wakalah, kafalah, ya, hawalah, qard, sorf, ya, kemudian rohan dan ijarah. Kita akan coba diskusikan secara singkat masing-masing. Lanjut lagi. Nah, akad wakalah. Akad wakalah ini adalah kita mewakilkan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu pelimpahan kekuasaan dari satu pihak yang disebut istilah fikihnya muwakil, ya, kepada pihak lain, ya, yang dikenal dengan wakil, untuk melakukan suatu hal-hal yang diwakilkan. Biasanya tentu ada ketentuan umum, ya, ada rukun jual beli, ya, sama, ya, rukun jual beli dan rukun akad-akad lain, ada ijab qabul, ya, kemudian juga ada imbalan misalkan, ya, misalkan bagi yang wakil itu mendapatkan ujroh, ya, atau fee, ya, kemudian tidak bisa dibatalkan. Nah, ini dikenal dengan konsep wakalah bil ujroh, ya, di mana akad wakalah itu juga memberikan imbalan atau fee kepada wakil, ya. Nah, akad wakalah bil ujroh dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai dengan pinjaman misalnya. Ini nggak begitu penting lah, ya. Lanjut lagi. Nah, akad berikutnya yang digunakan juga, ya, terutama untuk bank garansi, ya, dan akad-akad lainnya disebut akad kafalah. Ya, akad kafalah ini adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga atau yang tertanggung, ya, makful lah, untuk memenuhi kewajiban pihak yang misalnya berhutang atau memiliki kewajiban makfulan, ya. Contohnya dalam bank garansi, ya, letter of credit juga bisa, dan juga jaminan pembiayaan. Nah, di sini ada pihak-pihak. Pertama, penanggung, ya, kafil, ya, di mana kafil ini rela dengan tanggungan kafalah. Jika terjadi misalnya sesuatu, maka dia akan menanggung, ya, hutang tersebut. Kemudian ada pihak orang yang berhutang, atau dikenal tadi makfulan, ya, sanggup tentunya menyerahkan tanggungannya atau piutang dan dikenal oleh penjamin. Kemudian juga pihak orang yang berpiutang, ya, makfulah, yang akan mendapatkan manfaat dari kafalah ini jika dapat terjadi, ya. Nah, ini mesti diketahui identitasnya, dan tentu ada objek penjamin, ya, makful bih. Nah, ini adalah rukun-rukun dari akad kafalah. Lanjut lagi. Nah, berikutnya adalah akad kolateral atau gadai atau agunan, ya. Gadai lebih ininya, yaitu dikenal dengan rohan, ya, rohan. Nah, akad rohan ini menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan, ya, atas pinjaman yang diterima. Apakah boleh? Boleh. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menggadaikan baju perangnya, ya, ketika beliau berhutang. Ya, ini juga bagian dari rohan, ya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, dan jika misalkan gagal, ya, bayar si pihak peminjam,
maka rohan ini barang yang dijaminkan itu bisa ya dijual untuk mengganti hutang yang dimiliki oleh peminjam. Nah, jika nilai dari rohan itu lebih, maka kelebihannya dikembalikan kepada pemilik. Kalau kurang, maka masih menjadi kewajiban peminjam untuk menyelesaikan hutang. Nah, dalam rohan ini ada murtahin, ya, penerima barang yang mempunyai hak untuk menahan marhun barangnya sampai semua hutang dari rohin itu lunas. Ya, rohin ini yang menyerahkan barang, ya, pemilik sebenarnya. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rohin. Barang tersebut bukan berpindah kepemilikan, dia cuma jadi jaminan. Barang yang dijaminkan, ya, atau istilahnya marhun itu tetap dimiliki oleh rohin, ya, yang berhutang tadi. Cuma ini sebagai jaminan aja. Ya, pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin, ya, kecuali seizin dari rohin. Karena yang memiliki barang itu masih si rohin, ya, atau yang berhutang. Dan pada dasarnya pemeliharaan dan penyimpanan marhun, karena ini dimiliki oleh rohin, maka semua yang berkaitan dengan pemeliharaan dan juga penyimpanan menjadi kewajiban dari rohin. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, tapi ditentukan dengan biaya real. Ya. Nah, rohan ini bisa memberikan manfaat. Pertama, manfaatnya apa? Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai. Kan perlu diingat ketika seorang nasabah menjadi atau bertransaksi dengan bank syariah dan punya kewajiban ke bank syariah, sebenarnya tadi bank syariah itu dananya dari mana? Dananya dari dana pihak ketiga, dari kita. Nah, bank syariah ini cuma pengelola. Jadi bank syariah harus berhati-hati. Sebab kalau dia rugi, dan deposan, ya, kita yang naruh uang di bank syariah juga akan terdampak. Nah, maka di rohan ini bisa menjadi semacam penjamin, ya, bagi bank tentunya dan bagi deposan juga, bahwa insya Allah si nasabah akan memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan baik. Ya, jadi kemungkinan nasabah untuk lalai ini semakin kecil karena dia tahu bahwa bank pegang aset tertentu yang menjadi jaminan. Kemudian memberikan keamanan juga bagi kita tadi, ya, sebagai dana pihak ketiga, ya, deposan, bahwa dana kita insya Allah akan terjamin, ya, kalau nasabah yang melakukan yang mengambil pembiayaan dari bank syariah ingkar janji, ya, karena aset dipegang oleh bank. Kemudian juga membantu nasabah yang kesulitan dana dengan menggadaikan barang yang dimilikinya ke bank. Ya, terkadang-kadang karena bank memerlukan jaminan, ya, dan seorang nasabah memerlukan likuiditas, maka jaminan itu bisa mempercepat proses approval dari pembiayaan yang diajukan. Lanjut lagi. Yang berikutnya adalah sorf, ya, buy sorf, ya, adalah pertukaran mata uang, ya, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Ya, kadang-kadang kita ini juga suka menukarkan uang ke bank. Ya, kalau kita punya usaha misalnya, kita perlu uang kecil, maka uang kita tukarkan di bank secara rutin. Nah, ini juga akadnya adalah buy sorf, ya. Atau kita memerlukan mata uang asing. Nah, itu juga bahkan kalau dalam jumlah yang besar kita bisa juga lakukan di bank, ya. Kita membeli mata uang itu melalui bank. Nah, tentu perbedaannya di sini adalah buy sorf di bank itu, di perbankan syariah, pertama tidak boleh dilakukan untuk spekulasi. Nah, yang bermasalah adalah ketika kita ada di forex atau foreign exchange market, ya, yang ada adalah para pemain di forex itu biasanya melakukan transaksi jual beli mata uang asing itu untuk berspekulasi, ya, untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga kadang-kadang dia kalau untung, kalau rugi, ya, luar biasa ini. Kemudian ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga simpanan, dan apabila transaksi dilakukan antar mata uang sejenis, tadi kayak nukerin uang kecil gitu, ya, di bank, maka nilainya harus sama dan harus secara tunai. Itu sudah kita diskusikan juga waktu sesi lalu. Kalau mata uangnya sejenis, syaratnya 2.
harus on the spot dan harus sama nilainya. Nah, tapi kalau mata uangnya tidak sama, dolar dan rupiah, maka hanya tunai atau on the spot syaratnya. Tentu nilainya tidak bisa sama karena dolar dan rupiah itu tidak sama. Emas dan perak tidak sama. Lanjut lagi. Akad berikutnya disebut adalah yang berkaitan dengan jasa, ya masih ya, hawalah, ya. Akad hawalah ini adalah pemindahan hutang dari seseorang ya ke orang lain, ya, transfer kalau bahasa ini ya, hawalah itu transfer, ya, memindahkan. Nah, contohnya di sini ada 3 orang, ya, si yang paling kiri itu atau yang sini ya paling kiri benar sama. Yang paling kiri dia berhutang kepada yang di tengah. Yang di tengah kemudian berhutang kepada yang di kanan. Ya, kalau dari layar. Ya. Maka yang tengah bilang, ya udah, karena yang paling kiri berhutang ke saya berhutang ke yang paling kanan. Sekarang yang paling kiri langsung bayar aja yang ke paling kanan. Nah, ini hawalah. Ya. Yang paling kiri itu disebut muhal alaih. Yang di tengah itu muhil, dan yang paling kanan itu muhal. Ya. Hutang dipindahkan dari muhil kepada muhal alaih, ya, sehingga muhal alaih lah yang membayarkan hutang si muhil kepada muhal, sehingga si muhil sekarang udah lepas dari kewajiban membayar hutang, cuma memindahkan. Ya, lanjut lagi. Nah, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 12 ya, Majelis Ulama Indonesia tahun 2000, ini ada beberapa ketentuan umum dari akad hawal. Yang pertama, pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Kemudian akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Ya, misalkan pakai yang elektronik sekarang. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan para pihak yang ada, yaitu muhil, muhal, dan muhal alaih. Ya, harus jelas semua. Kemudian kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas. Ya. Dan jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhal dan muhal alaih. Karena muhilnya udah selesai. Dia udah transfer hutangnya. Yang tengah-tengah tadi udah nggak ikutan lagi. Dan hak penagihan muhal ke nasabah berpindah ke muhal alaih. Ya. Lanjut lagi. Nah, akad berikutnya disebut akad qard, ya, yang merupakan pinjaman kebajikan atau pinjaman lunak tanpa adanya kelebihan. Jadi, apakah Bank Syariah masih memiliki atau masih mempraktekkan pinjam meminjam? Iya, tapi jumlahnya relatif kecil. Nah, pinjam meminjam yang digunakan di sini akadnya disebut qard, yang cenderung bersifat sosial, ya. Dipinjamkan oleh Bank Syariah, tapi tidak ada kepada seseorang, ya, atau nasabah, tapi tidak ada imbalan di situ. Nah, ini bagian dari akad-akad sosial. Lanjut lagi. Nah, kemudian juga ada akad yang disebut ju'alah, ya. Ju'alah ini berbeda dengan wakalah. Kalau wakalah tadi kita mewakilkan atau memberikan kuasa kepada seseorang, ya, wakil untuk melakukan sesuatu, mau gagal atau berhasil. Kalau tadi wakalah bil ujroh, ujrohnya kita bayar. Ya, ujroh itu imbalan, ya, yang diberikan atau diminta. Kalau ju'alah ini beda. Ju'alah ini kayak kita bikin sayembara. Ju'alah ini kayak bikin apa? Sayembara. Si pihak yang lain itu akan menerima imbalan kalau dia berhasil melakukan suatu pekerjaan atau prestasi tertentu. Ju'alah itu begitu, kayak sayembara, ya. Misalkan, nah kalau dalam praktek perbankan syariahnya, di dalam sertifikat wadiah Bank Indonesia namanya, maka diberikan ketentuan, ya. Orang Bank Syariah boleh menempatkan dananya di sertifikat wadiah Bank Indonesia kalau rasio financing to deposit, ya, pembiayaan dibagi dengan dana pihak ketiganya itu mencapai rasio tertentu. Seingat saya
Kalau nggak salah, bisa jadi salah nih, saya agak lupa sekarang tiba-tiba. 0,8. Kalau lebih dari 0,8, maka Bank Syariah itu bisa nempatin dananya di sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Nah, ini akadnya jualah. Kenapa jualah? Ada syarat prestasi baru bisa. Kalau Bank Syariahnya nggak bisa memenuhi syarat itu, dia nggak bisa menaruh uangnya di sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Kalau dia mencapai prestasi tertentu, baru dia bisa. Nah, jualannya seperti itu. Ini juga dipraktekkan di Bank Syariah dalam berbagai layanan, ya, baik itu penyewaan safe deposit, ya, box, ya, dan penggunaan ATM serta lain-lain. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita beralih ke pembiayaan. Tadi kita udah bicara tentang ketika Bank Syariah mengumpulkan dana, juga ada layanan-layanan lainnya. Saat ini kita bicara ketika Bank Syariah memberikan pembiayaan. Artinya kalau kita memerlukan pembiayaan dari Bank Syariah, lantas akadnya apa? Misalnya kita mau pergi ke Bank Syariah, mau beli mobil, ya. Nah, akad-akadnya gimana? Nah, ini akad-akad yang ada di Bank Syariah ketika dia memberikan pembiayaan. Lanjut lagi. Perlu kita garis bawahi bahwa Bank Syariah tidak memberikan pinjaman, ya, atau kredit, ya. Yang diberikan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan, ya, pembiayaan. Karena akad-akadnya itu adalah jual beli, sewa, dan lain-lain. Jadi tidak pinjam meminjam. Jadi istilahnya mungkin tidak menggunakan istilah kredit, ya, ketika kita ke Bank Syariah, tapi pembiayaan. Lanjut lagi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pembiayaan tidak sama dengan kredit, ya. Kalau kredit itu cenderung dari akad pinjam meminjam. Nah, tadi pembiayaan Bank Syariah, adakah pinjaman di Bank Syariah? Tadi jawabannya sudah saya kasih tahu, ada, ya, di akad kor itu, tapi ini lebih bersifat sosial, ya. Bolehkah pinjaman disertai keuntungan? Tidak boleh, ya, karena kaidahnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mensyaratkan kelebihan atau manfaat, maka dia terhitung riba atau terjatuh riba. Terus lantas kalau Bank Syariah tidak memberikan pinjaman berbunga, dari mana Bank Syariah dapat income atau pendapatan? Jawabannya di slide berikutnya. Bank Syariah mendapatkan pendapatan, yaitu pertama dari hasil jual beli. Yang kedua, kalau jual beli biasanya apa sih yang kita dapatin kalau kita lakukan jual beli, Bapak Ibu? Untung, ya. Kemudian yang berikutnya yang didapatkan Bank Syariah adalah sewa dari hasil menyewakan asetnya. Kemudian yang terakhir adalah bagi hasil. 3, ya, jenis pendapatan yang didapatkan oleh Bank Syariah. Jual beli berarti dari akad-akad jual beli. Apa aja akad-akad jual beli? Kita mulai dari slide berikutnya. Nah, akad jual beli pertama yang diterapkan oleh Bank Syariah adalah bai'ul murabahah, ya. Akad murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Kenapa murabahah ini beda dengan jual beli yang biasa? Jual beli yang biasa ketika kita ke pasar misalnya, apakah kita tahu berapa harga pokok dari penjual? Nggak tahu. Ya, bahkan kita pergi ke supermarket aja, ya, contohnya. Kita nggak tahu tuh supermarket beli dari supplier berapa, nggak tahu. Ya. Nah, itu disebut dengan bai'ul musawamah tadi secara umum, ya. Tapi kalau dalam murabahah kita mengetahui berapa harga pokoknya dan berapa untung. Ya, dua-dua pihak itu saling mengetahui. Karena ini dia terkategori bai'ul amanah. Bai'ul amanah itu tidak hanya murabahah, ada bai'ul tauliyah, ya, ada juga bai'ul wadiyah, ya. Nah, yang murabahah ini yang jadi digunakan di Bank Syariah, si nasabah sebagai pembeli mengetahui berapa harga pokok dari barang yang dia beli dari bank dan berapa keuntungan yang di charge oleh bank. Ya.
harga yang disepakati adalah harga jual. Sedangkan harga beli harus diketahui ya atau diberitahukan secara transparan oleh bank kepada nasabah. Ya, lanjut lagi. Nah, ini beberapa ketentuan umum murabahah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia _4/2000. Pertama, ketentuan umumnya akad murabahah ini ingat sudah difatwakan oleh Bank Syariah oleh DSN Majelis Ulama Indonesia bahwasanya ini bebas riba. Kemudian syarat kedua adalah barang yang diperjualbelikan tidak boleh sesuatu yang diharamkan. Ya, barang yang dibelikan ini mesti barang yang halal ya. Kemudian bank bisa membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang. Boleh sebagian, boleh seluruh. Ya. Kemudian langkah pertama adalah bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Jadi bank harus beli dulu barang itu sebelum menjual. Ya. Dan pembelian ini mesti sah. Ya, dan lagi-lagi harus bebas dari riba lagi, harus tunai ya. Ya, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Dan terakhir, bank menjual barang kepada nasabah ya, atau yang kita kenal dengan pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Bank harus memberitahu secara jujur dan transparan berapa harga pokok barang tersebut kepada nasabah dan keuntungan atau biaya yang diperlukan, ya. Keuntungan dan juga biaya yang diperlukan. Lanjut lagi. Nah, semacam ini transaksi atau tahapan transaksi dari murabahah. Biasanya si A, ya si nasabah akan datang ke bank, dicek oleh bank profilnya. Jika oke, maka dia bisa melakukan permohonan pembelian barang. Nah, kemudian terjadilah penawaran ya antara bank dan juga nasabah ya, tentu berapa harganya, berapa lama proses pembayarannya. Nah, kemudian bank akan membeli barang tersebut dulu dari supplier, ya, dari vendor atau supplier atau dari partners. Nah, sekarang bank memiliki barang tersebut, ada penyerahannya. Kemudian si bank kemudian menjual barang dengan akad murabahah, ya, cost plus profit, ya, harga pokok dengan keuntungan. Dan kemudian si nasabah membayar barang tersebut secara angsur. Lanjut lagi. Nah, bagaimana kondisinya jika bank tidak memungkinkan membeli langsung? Ya, idealnya murabahah seperti saya masih ingat salah satu contohnya di Bahrain itu ada satu bank syariah namanya Baitut Tamwil Al Kuwaiti, Kuwait Finance House. Dia bank ini sampai memiliki showroom mobil sendiri ya untuk melakukan murabahah. Barangnya udah ada, tapi banyak bank juga yang nggak mungkin beli langsung ya, karena naturalnya bank itu secara legal adalah financial intermediary atau lembaga keuangan. Maka bagaimana solusinya ini jika kondisi bank tidak memungkinkan membeli langsung? Lanjut lagi. Maka bisa dilakukan wakalah ya. Pada prinsipnya pengadaan barang adalah tanggung jawab si penjual, tetapi ya dalam hal ini ketika bank syariah sebagai penjual tidak mungkin untuk melakukan pembelian langsung, maka bisa diwakilkan. Memang ini ada sedikit perdebatan ya, tapi secara umum pada akhirnya DSN MUI menyatakan boleh ya, di mana ada perwakilan ya, kepada nasabah ya untuk melakukan pembelian on behalf of bank ya, mewakili bank. Lanjut lagi. Nah, nambahnya transaksi itu dia adanya penunjukan si customer ya atau nasabah untuk melakukan pembelian, yang lain-lainnya sama. Lanjut lagi. Nah, ini hanya contoh kasus ya, ketika misalkan ada barang yang ingin dibeli, dalam hal ini mobil, di showroom harganya 120 juta ya. Dan kemudian bank ingin mendapatkan keuntungan ya kalau per tahunnya misalnya 10%. Nasabah membayarkan uang muka 20%. Ya, jangka waktu angsuran 1 tahun atau 12 bulan. Nah, gimana perhitungannya? Lanjut.
Nah, hitung jumlah real dana atau biaya bank yang dikeluarkan bank untuk pembiayaan. Ya, harga showroom ini tadi 120 juta, tapi nasabah ada 20% uang muka. 20% dari 120 juta berarti sekitar 24 juta. Maka total pembiayaan dari bank 96 juta. Nah, kemudian baru dihitung harga murabahanya. Dari 96 juta ya kali 10%, 9,6 juta ini untungnya. Nah, harga jualnya maka adalah totalnya 120, seharusnya ini nih 120 juta kurang 24 juta nanti ya. 120 juta tambah 9,6 juta dikurangin dengan 24 juta. Inilah sisa kewajiban dari customer atau nasabah kepada bank, yaitu 105,6 juta. Lanjut lagi, yang dibagi 12 tadi. Nah, ini hanya contoh lainnya untuk menghitung angsuran per bulan. Sebenarnya 105 juta 600 itu dibagi 12. Dibagi 12 per bulannya 8.800.000. Nah, ini cara penghitungan murabah. Lanjut lagi. Nah, harga jual harus disepakati dalam satu harga. Nggak boleh berubah-berubah harganya. Boleh tawar-menawar di awal. Tawar-menawar tuh kenapa harga bisa beda-beda? Yang namanya tawar-menawar ya masih boleh dong. Ya, misalkan kalau makin panjang tenornya, bank juga maunya lebih tinggi nilainya. Kalau lebih pendek itu lebih pendek juga. Nah, tapi begitu disepakatin satu harga, tidak boleh ada harga lain. Ya, tidak boleh bertambah bahkan harganya. Misalnya sudah disepakatin satu harga, ternyata si nasabah mengalami kesulitan, tapi kesulitannya murni, tidak dibuat-buat. Ya, bukan karena dia malas membayar, tapi keadaan tidak memungkinkan. Ya, maka ketika itu terjadi, bank tidak boleh menambahkan harga dari murabah itu. Tetap harganya segitu. Ya, tidak boleh bertambah. Termasuk terdapat perpanjangan jangka waktu pembiayaan. Biasanya sampai jam berapa ya? Suruh kayaknya udah 5.35. Ya. Lanjut lagi. Nah, bagaimana kalau pelunasan dipercepat? Ya, ini yang terjadi di beberapa kasus, termasuk Pak Yusuf Hamka nih. Beliau ingin membayar lebih cepat. Ya, berapa kewajiban yang harus dilunasi nasabah? Kalau dalam akad murabahah ini harganya kan udah disepakatin. Ya. Jadi kalau ingin bayar awal, berapa harga yang disepakatin, berapa yang sudah dibayar, sisanya lah yang sebenarnya harus dilunasi. Ya. Namun kan kadang-kadang nasabah selalu membandingkan dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional dia kan pakai sistem anuitas itu ya. Kalau kita bayar awal, bunga-bunga yang berikutnya nggak dihitung lagi. Ya. Sehingga kadang-kadang loh kok kelihatan lebih mahal. Ya. Makanya memang itulah harga jual itu sebenarnya udah disepakatin. Cuma ada solusi sebenarnya di bank syariah, tapi tidak boleh diwajibkan dan ditaruh dalam kontrak. Biasanya bank syariah boleh memberikan apa yang dikenal dengan istilah ibrok, ya, atau pemotongan, ya, pemotongan dari keuntungan itu, tapi tidak boleh disyaratkan di dalam kontrak. Itu secara volunteer, ya, secara sukarela dilakukan oleh bank syariah. Lanjut lagi. Nah, potongan pelunasan dalam murabahah tadi yang kita diskusikan tadi dapat diberikan untuk nasabah yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat, tetapi tidak boleh diperjanjikan dalam akad. Besar potongan terserah kebijakan dan pertimbangan bank. Itu memang sudah menjadi diskresi kepada bank. Ya, terserah bank. Lanjut lagi. Nah, berikutnya adalah akad salam atau bai'us salam. Ya. Apa ini akad bai'us salam? Ini juga jual beli. Tadi murabahah jual beli, salam jual beli. Nanti ada istisna masih jual beli juga. Dan setelah itu baru kita diskusikan, kalau nggak ada waktu dilanjutkan di sesi berikutnya. Apa itu bai'us salam? Mungkin ini tidak begitu banyak dikenal. Bai'us salam itu kayak kita
membeli pesan duluan, ya, tapi untuk sesuatu yang tidak dibuat, gitu ya. Kalau dia dibuat, maka dia menjadi istisna yang berikutnya. Sesuatu yang natural, sesuatu yang bersifat natural. Biasa nggak kita bayar di muka, tapi barangnya nanti? Itu suatu hal yang biasa kan, yang kita lakukan. Kita bayar di muka, barangnya dikirim nanti. Nah, bai'us salam itu seperti itu, tapi konsepnya dia untuk sesuatu yang bersifat natural. Nggak perlu dibuat, nggak perlu diproduksi, ya. Dia misalkan untuk produk-produk pertanian, nah itu bisa menggunakan salam ini. Ketika si petani memerlukan misalkan dana untuk melakukan kegiatan budidaya, dia nggak punya dananya, ya, untuk nanam misalnya nggak punya dana, tapi dia udah biasa bertanam produk itu, misalnya produknya apa? Contohnya, misalnya padi, ya, dia udah biasa melakukan cocok tanam padi, dan diperkirakan 3 bulan lagi padi itu akan panen, ya, panen. Nah, bisa dilakukan jual beli di awal, ya, jual beli di awal, di mana berapa kira-kira yang dibutuhkan, ya, sekian ton misalnya, ya, maka dibeli oleh yang membeli. Ini kita belum bicara bank, ya, sekarang, ya. Dibeli oleh yang membeli sekarang ini dengan harga yang disepakatin, dibayar tunai. Nah, uang yang dibayar tunai ini bisa digunakan petani untuk bercocok tanam. Ketika sudah panen baru diberikan. Nah, lantas gini, orang bertanya, gimana kalau seumpama panennya gagal? Masih ada kewajiban si petani itu untuk menyerahkan. Ya, karena kewajibannya itu bukan menyerahkan dari tanahnya, tapi menyerahkan barang dalam waktu tertentu, 3 bulan misalnya. Apa yang dilakukan petani? Biasanya petani itu akan beli dari pasar jenis yang sesuai kesepakatan, kemudian melakukan penyerahan. Intinya penyerahan harus dilakukan sesuai kesepakatan. Mau dari tempatnya sendiri maupun dari tempat lain, selama memenuhi kesepakatan, nggak ada masalah. Ya, akad jual beli salam ini di mana ada pesanan, ya, dengan penangguhan pengiriman, tetapi pembayarannya dilakukan di awal. Ya, spesifikasi barangnya harus jelas di awal, baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Lanjut. Nah, ini ketentuan menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ketentuan tentang barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai suatu hal yang baik, ya, atau barang, ya. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahan dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, ya. Kan pembeli kan nerimanya nanti, ya. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Nah, ini beberapa ketentuan umum tentang salam menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Lanjut lagi. Nah, dalam praktek bank syariah, salam ini dipraktekkan dalam bentuk salam paralel, ya. Bank syariah bertindak sebagai penyedia pembiayaan, bukan pembeli akhir. Maka bank syariah itu ada di tengah-tengah, melakukan salam dengan ini, ya, yang awal memberikan pembiayaan, tapi juga melakukan salam dengan pihak lain. Nah, jadi ada 2 salam yang terpisah. Ini yang dikenal dengan salam paralel. Bank syariah bertindak sebagai penjual ketika yang kedua. Yang pertama tadi pembeli, salam pertama, salam keduanya sebagai penjual yang menerima pesanan nasabah dan kemudian bank sebagai pemesan kepada produsen, ya. Boleh dilanjutkan lagi. Nah, ini contoh skemanya. Ada 2 salam, ya. Di sini contohnya Bulog, ya, yang di tengah-tengah bank syariah. Nah, yang satu lagi adalah KUD. KUD pertama adalah salam bank syariah sebagai pembeli. Bank syariah sebagai pembeli nih. Pesan misalkan produk pertanian sejumlah tertentu, bayar di awal, ya. Kemudian bank syariah jual ke Bulog untuk salam yang terpisah. Biasanya harga salam yang kedua ini lebih tinggi. Disitulah untung dari bank syariah. Ketika panen, maka KUD
akan menyerahkan ke Bank Syariah dan Bank Syariah kemudian menyerahkan ke Bulog. Dan bisa juga langsung diwakilkan oleh KUD ini melalui wakalah untuk langsung menyerahkan ke Bulog. Nah, lebih begitu skema salap. Saya rasa saya stop di sini dulu ya, karena panjang. Mungkin sesi berikutnya saya lanjutkan yang sama karena masih ada banyak lagi akad-akad. Mungkin kalau ada pertanyaan 1-2 boleh, silakan. Silakan, San. Ya. Institusi pemerintah artinya itu lebih tawar-tawar. Kedua, kalau bisa terjadi misalnya kalau sepakat berbeda seperti itu dalam 1 tahun, ternyata saya terjadi 3 tahun. Ya. Nah, langsung saya jawab ya. Tawar-menawar itu dilakukan di awal. Apa yang tawar-menawar? Untuk penentuan harga, termasuk juga durasi. Termasuk durasi lama pembayaran. Nah, tentu bank juga akan mempertimbangkan. Kalau makin lama bayarnya, harganya juga nggak sama dong dengan yang durasinya pendek. Cuma kalau begitu udah disepakati, udah tertulis, nah maka harga yang ditetapkan itu menjadi harga yang disepakati. Bagaimana nanti seumpama ingin berubah secara ketentuannya, berubah itu nggak bisa karena udah disepakati 1 tahun misalnya, mau jadi 3 tahun. Tapi ada yang disebut refinancing. Refinancing itu beda lagi. Itu agak kompleks tuh pembicaraannya, Ustaz. Selesaiin dulu yang pertama, udah selesai nih. Kemudian baru dibuat akad baru. Itu disebut refinancing. Jadi yang pertama itu diselesaikan dulu, ya. Kemudian ada akad baru yang jadi 3 tahun. Ya, biasanya refinancing itu misalnya berapa sisa yang harus dibayar ya, misalnya. Kemudian akad baru kan misalnya sudah tahu tuh berapa ketentuan barunya, berapa biaya tambah marginnya. Dari hasil itu nanti bisa ditutup yang ini dulu nih, yang pertama. Udah tutup baru yang ini. Diselesain dulu yang pertama, baru bisa masuk ke yang kedua. Gitu, itu refinancing. Tapi lain lah pembicaraannya, ntar bingung. Oh, yang ini yang awam gitu, Ustaz. Secara umum tidak bisa jawaban ininya. Makanya ketika mau bertransaksi kita pikir-pikir dulu berapa lama nih kita mau bayarnya nih. Kalau bisa makin cepat makin bagus. Begitu kita tahu kita mau bayar 1 tahun, udah 1 tahun aja. Jangan berubah. Boleh negosiasi awal boleh. Itulah tawar menawar ya. Tapi begitu udah putus, harganya udah putus, nggak bisa lagi. Ada lagi? Siap. Baik. Kalau gitu, kalau memang sudah cukup, kami akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kita lanjutkan lagi. Panjang. Mungkin bagus kalau kita cicil gini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.